Bagi Anda yang diberkati lewat renungan malam ini, silahkan like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang mengalami realita Tuhan yang nyata. Hidup di tengah-tengah orang yang sakit mental memang tidaklah mudah. Tapi disitulah sebenarnya kita diutus menjadi kemah Allah di antara mereka. Wahyu 21 ayat 3-4 menulis, "Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Kita harus menerima fakta kebenaran di atas, bahwa kita memang sedang berada di tengah-tengah orang yang terus membawa konflik batin, luka hati, dan berbagai emosi negatif lainnya, termasuk permasalahan-permasalahan hidup yang berat, serta berbagai keterikatan yang membuat maut menggerogoti kehidupan mereka. Oleh karenanya, kita perlu memainkan fungsi dan peranan kita. Yang pertama, kita tidak perlu jadi ikut-ikutan menjadi sama seperti mereka. Memang, biasanya kalau kita bertemu dengan orang yang sedang membawa beban berat, biasanya kita pun jadi tertular dengan emosi negatif dari orang-orang yang bersangkutan. Itu hanya menandakan adanya paradigma yang salah dalam diri kita. Sebab pada prinsipnya, teranglah yang semestinya menyingkirkan kegelapan, bukan sebaliknya. Jadi kebenaran itulah yang harus menjadi dasar pemikiran kita ketika kita sedang berasosiasi dengan mereka. Sehingga sukacita dan damai sejahtera dalam batin kitalah yang akan lebih agresif dan menghancurkan segala bentuk pekerjaan musuh dalam hidup orang banyak. Yang kedua, kita butuh stamina rohani yang cukup kuat untuk menjalani hidup sehari-hari. Jika filosofi dunia ini berkata, sabar itu ada batasnya, maka kita mesti memiliki dasar keyakinan yang berbeda, bahwa sabar merupakan sifat keilahian Tuhan yang sifatnya abadi. Dan itu ada di dalam diri kita. Stamina rohani yang kita peroleh dari merenungkan firman, mendeklarasikan firman, dan doa di dalam roh akan membuat kita menyatu dengan keilahian Tuhan yang tanpa batas. Dengan adanya kasih dan kesabaran Tuhan dalam diri kita, maka kita dapat menyikapi keberadaan sekitar kita dari sudut pandang Tuhan dan cara Tuhan bertindak. Inilah yang membuat kita dapat mengelola nafas dan langkah kita untuk dapat melanjutkan fungsi keberadaan kita sebagai kemah Allah di atas muka bumi ini. Yang ketiga, yakinlah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Di tengah angkatan yang bengkok, keberadaan kita yang tegak lurus akan semakin terlihat dan menjadi patokan kehidupan serta jalan kebenaran dan hidup untuk mereka dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi, jangan pernah merasa aneh untuk berbeda. Pastikan saja di segala waktu kita selalu membawa realita Tuhan yang termanifestasi melalui kebenaran, kedamaian, dan sukacita yang terpancar. Yang keempat, teruslah bertekun merenungkan dan memperkatakan firman. Sebab inilah kunci untuk kita dapat dibangun seturut dengan jati diri yang Tuhan tetapkan. Kesadaran akan jati diri kita di dalam Kristus akan membuat keberadaan kita menjadi sangat diperhitungkan. Jangan mau terus ditekan dan sengaja dikucilkan oleh dunia, seolah orang yang bertekun, merenungkan dan memperkatakan firman akan membuat hidup kita jadi tidak relevan di zaman ini. Tolak hal tersebut. Sebab segala tantangan zaman yang dibentuk dan dibangun oleh dunia ini hanya dapat dikalahkan oleh iman. Iman timbul hanya dari pendengaran akan firman.
Tuhan sedang membangkitkan generasi yang memang hidup hanya dari firman. Percayalah, kita sedang ada dalam kebangkitan generasi tersebut. Kita akan mengalami dan melihat sekali lagi Allah yang begitu dahsyat dan hebat yang pernah kita baca di Alkitab akan kembali menyatakan dirinya melalui diri kita. Amin.